Selamat pagi anak-anak, kita bersyukur kita boleh menutup tahun pelajaran ini di dalam chapel. Ini adalah chapel terakhir kalian. Dan mari kita mengingat kembali bagaimana Allah menyertai perjalanan kita di sepanjang tahun pelajaran 2020-2021. Ibu Anja akan membacakan sebuah firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 42 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jika jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh melihat Allah? Mari kita melihat kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kita. Mari kita buka di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang besar atas hidup kami, yang menyertai langkah dan perjalanan kami Tuhan di sepanjang tahun ini, melewati setiap waktu dan musim Tuhan. Dan kami melihat bahwa Engkau adalah Allah kami yang setia, yang menolong kami Bapa untuk boleh melewati masa ini Tuhan. Di dalam ucapan syukur. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami rindu boleh menyembah Engkau Tuhan, sekalipun melalui media virtual Tuhan. Tapi biarlah Engkau Allah yang boleh memberkati setiap anak-anak kami yang boleh beribadah di rumah mereka masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Kita naikkan pujian, katakan jiwaku merindukan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh, kita mengatakan jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah kami, Tuhan kami. Ajar kami Tuhan untuk merindukan Engkau Bapa,
melibatkan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami. Sebab hanya Engkau saja Tuhan, tempat perlindungan kami. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung. Hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami percaya Tuhan. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang boleh kami gunakan pada hari ini sehingga kami bisa melaksanakan ibadah chapel meskipun secara daring. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan, dan itu semua karena kasih sayang-Mu kepada kami. Ya Bapa, kami berdoa buat negara kami, di mana negara kami Tuhan masih banyak masalah yang sedang dihadapi. Kami percayakan itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi masalah negara ini, Engkau memberikan solusi. Dan kami percaya tidak ada yang terjadi di luar kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya kedaulatan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah setiap apa yang terjadi kami juga percaya. Kami yakin Engkau punya rencana yang baik, karena Engkau adalah Allah yang baik. Kami berdoa buat Yayasan Pelita Harapan, di mana Engkau mempercayakan yayasan ini di tengah-tengah Indonesia, dan melalui mereka Tuhan banyak orang-orang yang terpanggil. Dan kami berdoa kembali, semoga para pemimpin yang ada di yayasan ini Tuhan, biarlah dapat Engkau berikan hikmah dan kebijaksanaan, supaya mereka Tuhan dapat melaksanakan bagian mereka, sehingga sampai pada akhirnya yayasan ini dapat menjadi berkat bagi semua orang. Kami juga berdoa buat sekolah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan di tengah-tengah lingkungan ini sekolah Lentera Way Pengubuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai sampai pada akhirnya sekolah ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap orang yang ada di dalam sekolah maupun yang ada di sekitar. Kami berdoa buat kepala sekolah, buat wakil kepala sekolah, buat konselor dan guru-guru serta karyawan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hati yang mau mengajar di sekolah ini.
Meskipun ada berbagai kendala yang kami hadapi, dan biarlah itu Tuhan kami terus mencari solusi oleh karena Engkau. Ya Tuhan, berikanlah hati yang mau mengajar. Apabila kami memiliki kesulitan Tuhan, biarlah Tuhan yang membuka jalan. Biarlah Tuhan yang membuka pikiran kami sehingga kami bisa mendapatkan solusi yang baik. Kami juga berdoa buat murid-murid yang ada di sekolah ini. Terima kasih Engkau telah mempercayakan kepada kami untuk belajar di sekolah ini. Dan biarlah melalui mereka Tuhan, Engkau berkarya Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau memberikan hati yang mau belajar, hati yang mau diajar, sehingga mereka Tuhan dapat berubah sesuai dengan rupa Kristus. Dan biarlah Tuhan melalui mereka dapat menjadi berkat bagi keluarga, bagi teman, bagi sesama, bahkan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tuhan, kami juga berdoa buat program kedepannya yang masih berlanjut, yaitu PPDB. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ya Bapa, terima kasih sudah memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang mau melanjutkan di sini. Dan kami terus Tuhan mendoakan supaya banyak orang yang terpanggil, banyak orang yang memiliki kerinduan untuk belajar di sekolah Lentera Wahyu Pengubuhan ini. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami rencanakan, apa yang kami siapkan, Engkau sertai Tuhan sehingga terlaksana dengan baik. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Mari sambut firman Tuhan. Sekali lagi kita puji Tuhan. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami naikkan kepadamu. Kami berterima kasih di pagi hari ini. Kami kembali untuk chapel. Kami memuji Tuhan. Dan kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Berikan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami dapat fokus, duduk diam, mendengarkan, dan juga berelasi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pembawa firman juga, biarlah Tuhan juga memberikan hikmat, dan juga berikan juga pimpinan-Mu Tuhan kepada setiap kami, supaya hati kami juga dapat menerima firman-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini ya kita kembali akan merenungkan firman Tuhan, gitu ya. Kalau kalian lihat di dalam PPT yang ada, gitu ya, tema kita di hari ini adalah Desiring God. Kalau kita lihat tema ini, kita teringat, gitu ya. Ini adalah tema besar ya, dari tema sekolah kita, gitu ya, yaitu Desiring You. Ya, you di situ adalah God, gitu ya, Tuhan.
bagaimana kita selama 1 tahun ini gitu ya, di dalam chapel, di dalam devosi, di dalam KTB, refleksi-refleksi, Natal, Paskah, semuanya itu fokus gitu ya ke tema sekolah kita, yaitu desiring you, desiring God. Untuk itu Bapak di sini kita akan kembali mempelajari gitu ya, apa itu desiring God gitu ya, dan kita juga akan terus juga berefleksi, merenungkan kembali selama 1 tahun ini kita sudah belum sih menjalankan tema ini gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan membaca Yesaya 26 ayat 8b sampai 9a. Semuanya siapkan Alkitabnya, mari kita membacanya. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, dan juga dengan sepenuh hati aku mencari Engkau pada waktu pagi. Puji Tuhan, firman Tuhan di hari ini ya, tema ini adalah Yesaya 26 ayat 8 ya, tentang merindukan Tuhan kayak gitu ya. Nah, ada pertanyaan gitu ya, kan kita sudah menjalani nih 1 tahun ini gitu ya, menjalani tema ini. Dalam 1 tahun ini Bapak ada pertanyaan nih di slide, coba ya kita lihat. Sudahkah kita benar-benar merenungkan dan menggumulkan dalam hati kita mengenai tema sekolah ini? Apakah selama 1 tahun ini kita sudah menjalankan tema ini? Sudah benar-benar direnungkan, digumulkan, dan dilakukan? Coba kalian jawab dalam hati kalian. Sudahkah Tuhan menjadi satu-satunya yang kita rindukan lebih dari apapun? Ini pertanyaan yang kita harus jawab gitu ya. Sudahkah Tuhan menjadi satu-satunya yang kita rindukan lebih dari apapun? Oke, kita akan jawab nanti pertanyaan ini di akhir gitu ya. Sembari kita juga akan lihat gitu. Sebenarnya ya, kita akan berbicara tentang rindu. Apa sih rindu itu? Gitu ya. Nah, di sini Bapak tuliskan, rindu adalah mengasihi, mencintai, keinginan yang kuat untuk bertemu dan berelasi. Dan juga di dalam rindu itu ada proses mengingat, membayangkan, perhatian, pengorbanan, memberikan hati. Kalau kita merindukan seseorang, kita pasti mengingat terus orang itu. Pagi, siang, malam. Ada lagu dunia bilang gini, waktu mau makan ku ingat kamu, waktu mau tidur juga ku ingat kamu, kayak gitu ya. Jadi merindukan itu pasti ada proses mengingat gitu ya. Kita bayangkan dia kayak gitu ya. Memberikan perhatian, pengorbanan. Ada korban waktu, korban tenaga ya. Pasti ada rasa ingin bertemu, pasti korban tenaga, korban ya, kalau kalian sama sahabat kalian kayak gitu ya. Misalnya juga Bapak gitu sama orang tua Bapak misalnya ya, kalau kangen atau rindu gitu ya bertemu, pasti ada akhirnya korban waktu, korban uang gitu ya, korban tenaga, itu semua ada pengorbanan gitu. Ada memberikan, proses memberikan hati sepenuhnya ya. Dalam kita merindu juga ada ini gitu ya, memberikan hati. Wah, kalau dilihat-lihat ya ampun, banyak banget ya proses merindu gitu ya. Rindu itu banyak banget gitu. Bahkan kata Dilan, nih Bapak kasih posternya gitu ya. Kata Dilan, jangan rindu, ini berat, kau takkan kuat, biar aku saja, katanya. Wah,
Dilan bilang rindu itu berat. Nah, jadi nggak usah rindu katanya. Tapi ya, apa yang dikatakan Dilan berbeda dengan apa yang dikatakan Tuhan. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Tuhan merindukanmu. Dia mau berelasi denganmu. Tuhan datang ke dunia ini itu untuk berelasi denganmu. Tuhan menebusmu. Tuhan mau bersekutu denganmu. Persekutuan yang tadinya itu terpisah karena dosa, Tuhan mau memulihkan hubungan itu. Tuhan mau supaya manusia dengan Tuhan itu kembali dalam persekutuan yang kudus. Kita akan baca di Yohanes 10 ayat 14 sampai 15 yang pertama. Nah, itu dulu. Nah, Yohanes 10 ayat yang ke-14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kita udah waktu itu ingat ya, waktu bersama Pak Ricky gitu ya, ada seminar gitu ya. Kita membahas tentang ini gitu ya, tentang gembala yang baik. Tuhan Yesus memberikan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus mengenal kita. Itu adalah proses dari bagaimana menjalani relasi. Ya. Tidak mungkin ya kita berelasi gitu ya tanpa kita mengenal. Gak mungkin dong. Kamu gak kenal sama orang, tiba-tiba kamu berelasi kayak gitu aja. Gak mungkin. Kita gak mungkin juga tiba-tiba ya hanya tahu orang itu aja, terus tiba-tiba kita berelasi intim dengan orang itu. Kayak gitu. Jadi nyambung kayak gitu. Tapi dia cuma tahu doang. Misalnya gini, sama artis Korea kayak gitu ya, kamu tahu artis Korea itu, tapi belum tentu artis Korea itu tahu sama kamu. Tapi kamu nggak mengenal orang itu, dan orang itu juga nggak mengenal kamu, gitu ya. Tahu dan mengenal itu berbeda ya. Jadi mengenal itu lebih intim, sedangkan tahu itu hanya tahu tentang dia, tahu tentang apa yang dia lakukan dan lain-lain, kesukaannya dan lain-lain. Nah, di sini Tuhan itu ingin berelasi. Dia mengenalmu. Itu poin pertama. Kemudian dia juga menyerahkan nyawanya untukmu. Ada pengorbanan. Kita lihat tadi ya sebelumnya gitu ya. Merindu itu ya, atau rindu itu ada pengorbanan, ada proses pengorbanan. Di sini Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Dia mengenalmu dan dia juga mengorbankan nyawanya untukmu. Ada pengorbanan di situ. Sekali lagi ditegaskan bahwa Tuhan merindukanmu. Dia ingin berelasi denganmu. Lanjutannya di Yohanes 15 ayat 4. Sedikit aja Bapak bacakan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan rindu supaya kamu tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kamu. Lantas, ya, apakah rindu itu berat? Tadi seperti kata Dilan, enggak. Tuhan akan memampukan kamu. Karena Tuhan merindukan kamu, Tuhan mau berelasi dengan kamu. Pasti Tuhan juga akan memampukan kamu supaya kamu mau atau mampu untuk berelasi dengan Tuhan. Supaya kamu juga merindukan Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Tuhan pasti memampukan kamu. Ya, itu poin, Tuhan memampukan kamu untuk berelasi dengan Dia. Nah, kita lihat nih di PPT ya. Di sini digambarkan bahwa animasinya Tuhan datang kepadamu.
Pertanyaannya, kamu mau datang sama Tuhan enggak? Tuhan datang mau berelasi denganmu. Kamu mau enggak merindukan Tuhan, datang berelasi dengan Tuhan? Wujud nyata kerinduan akan Tuhan adalah tindakan untuk berelasi dengan Tuhan, bukan sekedar ucapan bibir semata. Ya. Jadi kalau kamu bilang rindu, mana tindakannya gitu? Nggak cuma di mulut doang kamu bilang kamu rindu, tapi nggak ada actionnya. Ya. Harus kita itu kalau kita mengatakan kita rindu gitu ya, talk less, do more. Gitu. Lakukan apa yang kamu bilang rindu, lakukan. Actionnya apa? Dalam Mazmur 42 ayat 2-3 tadi juga di Bu Ance juga sudah sampaikan gitu ya, seperti rusa merindukan sungai, begitulah jiwaku merindukan Engkau ya Tuhan. Gitu ya. Yesaya 26 ayat 9 itu tadi ya tema di awal gitu ya. Yesaya 26 itu mengatakan bahwa dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam, dan juga dengan sepenuh hati mencari Engkau pada waktu pagi. Di situ ada action gitu ya, mencari Tuhan. Ya, maksud mencari Tuhan ini bukan dicari wujudnya, mana Tuhan gak kelihatan kayak gitu, bukan. Tetapi kita datang kepada Tuhan melalui doa, beribadah, melakukan kehendaknya. Inilah cara-cara kita untuk kita juga berelasi dengan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kamu rajin berdoa? Sudahkah kamu rajin beribadah? Sudahkah kamu melakukan kehendaknya? Ya. Selama KTB kita, kalian ingat gitu ya, kita berbicara tentang dosa. Dosa itu seperti kanker. Supaya kita melawan dosa itu apa? Dengan kita bersekutu dengan Tuhan. Nah, jadi sebenarnya dosa inilah yang menghalangi kita ya untuk berelasi dengan Tuhan gitu. Jadi gimana kita mau berelasi dengan Tuhan? Ya kita harus datang sama Tuhan melalui doa, melalui firman, melalui ibadah, melakukan kehendaknya gitu ya. Sekarang renungkan deh, apakah cara hidup kita terus saja melukai hati Tuhan dengan berbagai perbuatan kita selama ini, baik sikap, pikiran, perkataan? Apakah masih melukai hati Tuhan? Apakah semuanya masih menunjukkan bahwa kita lebih mencintai dunia ini daripada kita mencintai Tuhan? Apakah kita dalam kehidupan kita masih melihat bahwa diri ini, kepentingan ini lebih penting daripada kepentingan Tuhan dan kehendak Tuhan? Mari kita jujur berpikir sejenak dan merenungkan. Setiap detik perjalanan kehidupan kita, 24 jam dalam kita menjalani hidup, seberapa besar kita rindunya sama Tuhan? Bapak mau kalian semua ya sekarang itu memejamkan mata terlebih dahulu ya, pejamkan matanya, kemudian berefleksi, merenung gitu ya, bagaimana Tuhan itu datang untuk berelasi denganmu. Tuhan datang menyerahkan nyawanya untuk mau bersekutu denganmu. Seberapa besar kamu merindukan Tuhan? Apakah kamu masih datang sama Tuhan melalui doa? Tetap pejamkan matanya ya. Coba renungkan. Tuhan merindukanmu.
Tuhan memampukan kamu untuk kamu juga berelasi dengan Tuhan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kamu benar-benar merenungkan gitu ya, menggumulkan dalam hati bahwa kamu itu merindukan Tuhan? Lihat kehidupanmu, apakah kehidupan doamu itu teratur? Kamu datang beribadah kepada Tuhan? Kamu melakukan kehendak Tuhan? Atau masih melakukan dosa yang adalah kanker yang menyebar? Tanpa kerinduan tidak ada keintiman dengan Tuhan. Hargai dan muliakan Tuhan dengan kerinduan kita. Dekat selalu dengan Tuhan melalui persekutuan di setiap saat. Tetap setia dan taat mengerjakan bagianmu dan selalu berharap dan merindukan Tuhan. Kita akan berdoa, kita rindu juga hati kita, pikiran kita itu berfokus kepada Tuhan dan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan datang ke dunia ini untuk menebus kita, menyelamatkan kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami juga dapat berelasi dengan-Mu, dapat juga dengan segenap hati, sepenuh hati kami untuk datang melalui doa, melalui firman-Mu, melalui ibadah-ibadah kami. Kami mau Tuhan untuk intim bersama-Mu. Biarlah Tuhan ini menjadi kerinduan kami. Biarlah kami senantiasa dalam kehidupan kami juga melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah mendengarkan firman Tuhan mengenai desiring God. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi juga kami bisa merenungkannya setiap hari. Kami bisa merenungkannya dalam kehidupan kami, dan kami juga terus taat dan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.